Bayangkan kamu dan keluargamu diganggu oleh sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa berbicara, tertawa, mencakar, dan bahkan membunuh. Ini bukan cerita film. Ini kisah nyata dari Tennessee, Amerika Serikat, tentang makhluk misterius yang menghantui satu keluarga secara brutal hingga meninggalkan catatan dalam sejarah Amerika. Inilah The Bell Witch Haunting, salah satu kasus supranatural paling mencengangkan sepanjang masa. Tahun 1817, Robertson County, Tennessee. Seorang petani bernama John Bell tinggal bersama istrinya Lucy dan anak-anak mereka di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi ladang. Suatu malam, John Bell melihat makhluk aneh di ladangnya. Ia menggambarkannya seperti anjing besar dengan kepala kelinci. Ia menembaknya, tapi makhluk itu menghilang begitu saja. Tak lama setelah itu, gangguan dimulai. Keluarga Bell mendengar suara ketukan misterius di dinding, langkah kaki di loteng, rantai diseret di lantai kayu, dan bisikan yang tak berasal dari siapapun di rumah. Anak-anak mereka mulai mengalami gigitan, cubitan, dan cakaran. Putri mereka, Betsy Bell, menjadi sasaran utama. Ia sering ditemukan menangis dengan pipi memar atau rambut tercabut. Makhluk tak terlihat itu mulai berbicara. Awalnya, ia hanya menirukan doa keluarga. Lalu, ia mulai menyebutkan nama tetangga, menceritakan rahasia orang lain, dan bahkan bernyanyi dengan suara perempuan tua. Makhluk itu menyebut dirinya Kate dan mengatakan bahwa ia datang untuk menghukum John Bell. Suara itu terdengar jelas oleh seluruh keluarga, bahkan oleh tamu yang datang. Semakin hari, kehadirannya semakin kuat, semakin kasar, dan semakin pintar. Kisah ini menyebar ke seluruh wilayah. Banyak yang datang ke rumah keluarga Bell untuk menyaksikan fenomena ini. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Andrew Jackson, yang kelak menjadi Presiden Amerika Serikat. Menurut cerita, saat Jackson datang bersama rombongannya, kereta mereka tiba-tiba berhenti bergerak, walau kuda-kuda mereka tidak bermasalah. Suara tawa mengejek terdengar di udara, dan salah satu rombongannya dilempar keluar dari kereta. Mereka meninggalkan rumah itu keesokan harinya. Makhluk itu tak hanya berbicara, tapi mengancam dan menyiksa. Ia mengatakan ingin membunuh John Bell. Selama bertahun-tahun, kesehatan John Bell memburuk. Ia mengalami kejang, kehilangan kesadaran, dan tak bisa berbicara. Pada tanggal 20 Desember 1820, John Bell ditemukan tak sadarkan diri. Di samping tempat tidurnya, ada botol kecil berisi cairan hitam yang tidak dikenal. Suara makhluk itu terdengar keras dan lantang. "Aku memberinya racun dari botol itu. Sekarang dia milikku." John Bell meninggal keesokan harinya. Di pemakamannya, suara Kate terdengar tertawa dan menyanyi lagu pemakaman lama yang tak dikenal siapapun. Setelah kematian John Bell, gangguan mulai mereda, tapi tidak hilang. Kate atau makhluk itu sempat mengatakan bahwa ia akan kembali dalam 107 tahun. Anehnya, keturunan keluarga Bell melaporkan kejadian-kejadian aneh pada awal abad ke-20, tepat sesuai janji makhluk itu. The Bell Witch Cave, sebuah gua kecil di dekat rumah keluarga Bell, kini menjadi lokasi wisata horor yang sering dikaitkan dengan kejadian ini. Banyak pengunjung yang melaporkan mendengar suara bisikan, merasa disentuh, atau mengalami gangguan elektronik saat berada di dalam gua. Bahkan hingga kini, penduduk lokal percaya bahwa roh atau entitas itu masih ada, mengawasi, menunggu. The Bell Witch bukan sekadar cerita rakyat. Ini adalah kasus dengan puluhan saksi hidup, catatan tertulis, dan pengakuan tokoh sejarah. Tidak ada yang tahu pasti siapa atau apa Kate sebenarnya. Apakah roh dendam, iblis, atau fenomena psikologis massal yang belum bisa dijelaskan. Tapi satu hal yang pasti, di balik tenangnya ladang di Tennessee, pernah ada satu rumah, di mana suara tawa tak berasal dari manusia dan kematian datang dari bayangan yang tak terlihat.